Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang structure ya, yang bagian kedua atau error analysis. Jadi structure itu dibagi menjadi dua bagian, teman-teman. Yang part A itu nomor 1 sampai nomor 15, yang mana teman-teman disuruh memilih pilihan A, B, C, D, yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik, supaya kalimatnya bisa menjadi kalimat yang utuh, efisien, dan lengkap seperti itu. Nah, kalau listening bagian kedua atau part B itu soalnya lebih banyak ya, yaitu dari soal nomor 16 sampai nomor 40. Jadi sekitar ada 25 soal seperti itu. Nah, di part B ini nanti teman-teman akan diminta untuk mencari A, B, C, D yang mana yang salah. Jadi ada kalimat lengkap, kemudian di kalimat lengkap itu ada yang digarisbawahi, ada 4. Teman-teman disuruh memilih yang mana yang salah atau yang ada errornya, ada kesalahannya gitu ya. Nah, jadi langsung saja kita bahas untuk hari ini structure yang bagian kedua, teman-teman, yaitu error analysis atau error recognition seperti itu. Nah, sebelumnya kita pemanasan sedikit ya, teman-teman, tentang materi kita chapter pertama sampai chapter ke-8 melalui latihan yang akan saya berikan ini. Nah, di sini nanti saya akan berikan ada setiap kalimat, di dalam kalimat itu ada yang salah, teman-teman tebak ya, kira-kira yang salah di kata apa. Nah, kalimat pertama itu berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Adakah yang tahu, teman-teman, kata apa yang salah di dalam kalimat ini? Ya, betul, kata worked-nya ya, teman-teman. Jadi, alasannya kenapa, teman-teman? Sebelum saya menjelaskan sendiri. Ya, harusnya verb satu karena sudah ada auxiliary did. Jadi, did itu adalah keluarga auxiliary do ya, teman-teman. Anggotanya adalah do, does, atau did, yang mana verb yang digandeng atau verb yang dibantu adalah verb satu. Seperti itu. Jadi harusnya bukan worked, tapi work. Bukan verb 2 atau verb 3, tapi harusnya verb satu. Ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar, Albert Einstein did not work at the hospital. Seperti itu. Sorry guys. Artinya sama, cuman bentuknya ya ini yang lebih betul gitu ya. Karena sudah ada did, maka harus verb satu. Nah, kemudian kalimat kedua, teman-teman. Di sini ada yang salah juga. Kalimatnya berbunyi an electric eel able produce electricity. Kalau diartikan sebenarnya enak-enak aja, teman-teman. Seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik atau mampu menghasilkan listrik. Nah, cuman di sini di kalimat ini ada kelas kata yaitu kata sifat atau adjektif yang harusnya kan adjektif fungsinya menjelaskan kata benda, teman-teman. Tapi di sini itu adjektifnya menjelaskan kata kerja yang mana tidak boleh. Nah, apakah teman-teman tahu kata sifat atau adjektif mana yang saya maksud di dalam kalimat ini yang salah? Ya, betul, teman-teman, yaitu kata able. Able itu kata sifat ya, yang mana fungsinya kata sifat itu hanya bisa menjelaskan kata benda. Sedangkan di sini kan dia bilangnya mampu menghasilkan. Yang mana nggak bisa mampu kata sifat menjelaskan kata menghasilkan. Nah, harusnya yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma dua. Kalau nggak auxiliary ya kata keterangan, teman-teman. Nah, kebetulan di dalam keluarganya auxiliary, lebih tepatnya auxiliary modal ya. Nah, itu ada yang artinya sama dengan able, yaitu dapat atau bisa. Nah, teman-teman ada yang tahu di keluarganya modal yang artinya dapat atau bisa atau mampu, itu kata apa, teman-teman? Ya, that's right, kata can ya. Jadi itu harusnya bukan able, tapi harusnya can. Nah, kalimat yang benar harusnya, an electric eel can produce electricity. Artinya sama sebenarnya. Seekor belut listrik itu dapat menghasilkan listrik. Nah, cuman bedanya struktur ini lebih benar karena auxiliary menjelaskan kata kerja, bukan kata sifat menjelaskan kata kerja. Seperti itu, ya, teman-teman. Kemudian contoh ketiga. Nah, kalau contoh ketiga ini dia ada pembalikan posisi kalimat. Jadi ada dua kata yang harusnya urutannya A B menjadi B A. Contoh kalimat yang salah berbunyi, the method new was proven to be effective. Adakah yang tahu, teman-teman, dua kata yang harus dibalik itu kata apa dan apa? Ya, that's right, new methodnya ya, teman-teman, harusnya jadi method new itu harusnya the new method seperti itu. Ini materi kita chapter 6 tentang kata sifat. Ketika kata sifat menjelaskan kata benda dan dia nempel dengan benda yang dijelaskan, maka urutannya harusnya kata sifatnya dulu baru kata benda. Gitu ya. Jadi harusnya the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh. Nah, ini bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, teman-teman. Jadi kalau ada kata sifat nempel dengan benda yang dijelaskan, maka urutannya adalah
kata sifat dulu baru kata benda. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu dibalik. Jadi kata benda dulu baru kata sifat. Makanya kalau mentranslate itu dari belakang kalau menemukan kata sifat dan kata benda seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya, di sini si pembuat soal menambahkan satu kata yang tidak perlu. Jadi salah, teman-teman. Contoh kalimat yang salah adalah Faker is the most best LOL player in the world. Nah, teman-teman ada yang tahu kata apa yang harusnya dihapus di dalam kalimat ini? Ya, betul. Harusnya kata most-nya itu kita hapus ya, karena sudah ada kata best, teman-teman. Best itu adalah bentuk superlatif atau caranya kita bilang yang paling ya untuk kata sifat good. Jadi kata sifat good itu untuk komparatifnya itu kita bilangnya better. Nah, untuk bilang yang paling atau superlatif kita bilangnya best. Nah, karena dia sudah bentuk superlatif, maka jangan ditambahkan most lagi. Jadi itu harusnya kita hapus ya, teman-teman. Kalimat yang benar hanya berbunyi, Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang terakhir, di sini si pembuat soal menghapus satu kata yang harusnya ada, jadi tidak ada. Nah, yang dihapus itu biasanya kata-kata yang sepele, teman-teman. Yang kayak misalnya in, misalnya the, misalnya dan seterusnya. Tapi karena dia walaupun sepele ya, tapi karena dia memiliki peran tertentu di dalam kalimat itu kalau hilang malah jadi salah. Nah, contoh kalimat yang salah itu berbunyi, one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu, teman-teman? Yang hilang kata apa dan di mana? Ya, betul, kata off. Nah, off-nya harusnya di mana, teman-teman? Iya, setelah one ya, betul. Jadi itu harusnya itu berbunyi one of the most important skills to acquire is communication. Nah, nanti kalau diartikan salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Nah, jangan diganti ya. The-nya jangan diganti, teman-teman. The-nya itu penting. Karena kalau penanda jumlah dikasih off itu tidak boleh langsung ketemu kata bendanya. Harus ada the atau teman-temannya the. Oke, jadi bukan the-nya diganti ya, teman-teman. Tapi sebelumnya ditambahkan preposition of. Jadi one of the. Materi kita chapter 6. Jadi di determiner itu ada namanya cardinal number atau angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Nah, itu kalau dikasih of itu harus ada the atau teman-temannya the alias the nggak boleh hilang, teman-teman. Gitu ya. Kalau setelahnya diikuti kata benda seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kesalahan yang ada di dalam kalimat yang akan kita pelajari ini nanti, teman-teman. Jadi kesalahan di dalam kalimat itu ada dikategorikan menjadi 4 ya. Untuk babnya sebenarnya atau bab grammar atau materinya sebenarnya sudah kita bahas selama chapter 1 sampai chapter ke-8. Nah, cuma di sini nanti teman-teman akan diminta untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan pengetahuan vocab teman-teman di sini. Jadi pengetahuan vocab juga penting dalam mengerjakan error analisis ini. Contohnya bedanya many sama much. Contohnya bedanya few sama little. Contohnya bedanya number of sama amount of seperti itu. Gitu ya. Nah, itu vocab, teman-teman. Oke. Kalau secara grammar atau materi dasar sudah kita pelajari di hari pertama sampai hari ke-8 kemarin. Nah, kita bahas satu-satu untuk jenis error ini atau caranya si pembuat soal ini mengganti kata yang benar menjadi salah di dalam soalnya gitu ya. Jadi ada 4, teman-teman. Ketika teman-teman mengetahui 4 teknik ini, maksudnya 4 kesalahan ini, maka teman-teman bisa memprediksi kalau misalnya si A ini misalkan teman-teman ragu nih, ini kayaknya salah deh. Nah, itu apakah harus diapakan? Jadi di antara 4 ini, teman-teman. Gitu ya. Yang pertama namanya misformation. Misformation itu artinya adalah pembentukan yang keliru. Jadi si pembuat soal itu mengganti satu kata yang ada di dalam kalimat yang harusnya benar jadi salah, teman-teman. Nah, untuk misformation sendiri itu ada 2 jenis ya. Yang pertama yang kelas katanya sudah benar, contohnya yang worked tadi ya. Setelah auxiliary itu memang harus ada kata kerja dan worked itu juga kata kerja. Nah, cuman bentuk dari kata kerjanya yang salah. Jadi nggak boleh verb ed tapi harusnya verb satu. Nah, itu yang jenis pertama ya. Jadi namanya infleksional, teman-teman. Infleksional itu kelas katanya tidak berubah. Ya, jadi si pembuat soal mengganti katanya, tapi kelas katanya sudah benar. Jadi bentuknya saja yang berubah.
Nah, kemudian jenis kedua itu namanya derivational. Derivational itu adalah si pembuat soal itu mengganti katanya sekaligus kelas katanya juga berubah. Contohnya yang can tadi yang awalnya dia adalah auxiliary ya, teman-teman. Dirubah menjadi kata sifat seperti itu. Jadi dari mengenali kelas katanya itu kita sudah tahu apakah itu salah atau tidak. Atau salah atau benar gitu ya. Nah, di sini kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Nah, berarti yang salah adalah able. Maksudnya kayak gitu, teman-teman. Oke. Jadi ada yang kelas katanya sudah benar tapi bentuknya salah. Tapi ada juga yang memang dari awal kelas katanya itu dirubah sama si pembuat soal menjadi salah. Seperti itu. Nah, itu untuk misformation ya, teman-teman. Kemudian misformation ini adalah jenis soal di error analysis yang paling banyak atau paling sering muncul. Oke, bisa dibilang 20 soal sampai 25 soal. Jadi bisa dibilang kadang malah semuanya itu misformation, teman-teman. Jadi misordering, addition, omission itu kadang nggak kebagian gitu ya. Jadi nggak ada soal ini. Gitu. Tapi kadang juga cuma 20 misformationnya gitu. Jadi sisanya yang 5 soal itu antara misordering, addition, omission campur gitu. Gitu ya, dan itu acak, teman-teman. Seperti itu. Nah, misordering itu apa? Misordering itu adalah pengurutan kata yang keliru, teman-teman. Jadi harusnya urutannya A, B, tapi dibalik dua kata itu menjadi B, A, akhirnya jadi salah. Contohnya tadi yang kita pelajari tadi ya, itu adalah yang the method new was proven to be effective. Harusnya the new method was proven to be effective. Materi chapter 6 tentang kata sifat ketika nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya kata sifat dulu baru kata benda seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian ada addition. Di dalam kesalahan addition dari kata add, teman-teman, jadi menambahkan satu kata yang tidak perlu di dalam kalimat tersebut. Jadi si pembuat soal itu nambahin kata, teman-teman. Yang mana malah jadi salah karena ada pemborosan. Contohnya tadi adalah yang Faker is the most best LOL player in the world. Nah, harusnya ada yang kita hapus yaitu kata most-nya. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada kata ada kesalahan omission ya, teman-teman. Dari kata omit artinya menghapus atau menghilangkan. Nah, di kesalahan omission ini nanti si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Dan yang dihapus itu kata-kata yang sepele, teman-teman, yang kecil-kecil gitu, kadang nggak kelihatan gitu ya. Nah, contohnya tadi adalah yang one the most important skills to acquire is communication. Itu harusnya one of the. Materi kita chapter 6 tentang adjektif, lebih tepatnya ketika kita membahas determiner yang kardinal ketika ditambahkan of setelahnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk penerapan materi kita hari ini ke contoh soalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan dikasih satu kalimat utuh gitu ya. Kemudian di kalimat utuh itu ada 4 kata atau 4 frase biasanya. Itu digarisbawahi seperti ini. Teman-teman disuruh memilih salah satu dari 4 yang digarisbawahi yang mana yang salah atau mengandung kesalahan. Seperti itu. Nah, kesalahannya tadi yang sudah kita pelajari 4 tadi ya, teman-teman. Nah, caranya kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analisis atau jenis soal ini, teman-teman cek dulu secara sentencing kalau belum terbiasa ya. Nah, caranya mengecek sentencing gimana? Caranya sama, teman-teman. Dicari kata kerja dulu yang bisa jadi predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata develop, bab 2 ya, predikatnya. Subjeknya adalah kata benda cultures. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti sentencing sudah lengkap. Kalimat tidak ada masalah, teman-teman. Oke, nah berarti tahap kedua. Kalau tahap kedua, sentencing nggak ada masalah, berarti kasusnya adalah tentang phrasing. Kalau phrasing ini mulai materi chapter 6, teman-teman, sampai chapter 8. Phrasing ini adalah pembuatan frase ya, yang mana ini adalah penggunaan penjelas, yaitu kata sifat, yang mana dia menjelaskan kata benda, atau kata keterangan ya, teman-teman, yang kita pelajari, dan juga preposisi. Jadi kasusnya 3 ini. Nah, untuk mengecek kesalahan 3 ini, kita cek pilihan A, B, C, D ya. Satu-satu maksudnya teman-teman. Karena frase itu nggak jauh-jauh dari kata setelah atau kata sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di situ ada preposisi over, objeknya adalah course, yang mana dia dirubah menjadi kata keterangan. Berarti over ini kelas katanya sudah benar, teman-teman. Alpha bukan nggak jadi masalah ya. Nah, kemudian yang bravo, match itu kata sifat menjelaskan kata benda cultures. Sebenarnya benar, teman-teman, secara kelas kata. Ya. Nah, cuman secara bentuk dia salah.
Kenapa? Ini materi kita chapter 6 sebenarnya, cuman saya sudah bahas juga di chapter kelima tentang perbedaannya much sama many. Ya, many itu untuk bilang banyak ketika bendanya bisa dihitung. Sedangkan much untuk bilang banyak ketika bendanya tidak bisa dihitung, teman-teman. Nah, sedangkan di setelah much itu ada kata cultures, ada S-nya, dia jamak, teman-teman. Nah, kalau kata benda itu jamak, berarti benda itu bisa dihitung. Karena kalau kata benda tidak bisa dihitung, tidak bisa kita jamakkan, teman-teman. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang much ini harusnya bukan much tapi many. Jadi kalimat yang benar adalah over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Sepanjang sejarah gitu ya, sepanjang perjalanan sejarah, banyak kebudayaan mengembangkan teknik pertanian mereka sendiri seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi much harusnya many. Secara kelas kata sudah benar, tapi secara bentuk kelas katanya itu salah. Gitu ya. Karena much tidak bisa menjelaskan kata benda yang bisa dihitung. Nah, lanjut lagi teman-teman ke contoh kedua, masih di misformation, cuman kalau tadi kelas katanya benar, yang ini kelas katanya yang salah, teman-teman. Ya. Nah, contohnya caranya sama, cari predikat dulu, di situ ada auxiliary has, subjek verbnya adalah had, ini inversi ya, teman-teman. Subjeknya ini mulai dari sampai teknologi, kata benda teknologi itulah yang jadi subjek intinya. Nah, jadi sudah ada subjek predikat, kemudian nah di depan sendiri itu di belakang sendiri itu ada predikat grow, verb 1, teman-teman. Nah, tapi belum ada subjeknya juga tidak ada conjunction. Jadi as di sini bukan conjunction, teman-teman. Karena the di sini itu harus menemukan kata benda sebelum menabrak kelas kata yang baru. Bukan kata kerja tapi kata benda. Ya. Jadi yang salah adalah kata grow-nya. Selain karena nanti predikatnya double, oke, tidak ada conjunction, tidak ada subjek. Nah, the di situ itu butuh kata benda, as di situ preposisi butuh kata benda yang nanti akan dirubah menjadi kata keterangan. Jadi jawabannya adalah yang grow ini harusnya bukan grow tapi growth, teman-teman. Itu adalah bentuk kata benda dari kata kerja grow. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar berbunyi, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Jadi jarang sekali sebuah teknologi komunikasi itu telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat dengan perkembangan internet yang cepat seperti itu. Jadi kita butuhnya bukan kata kerja di situ tapi kata benda, gitu ya. Karena terletak di setelah preposisi, apalagi di situ ada determiner the. Determiner itu adalah jenis kata sifat yang wajib atau yang selalu membutuhkan kata benda sampai menabrak bagian kalimat yang berikutnya. Seperti itu, teman-teman. Materi kita chapter 6 tentang kata sifat, ya. Kemudian ada pertanyaan, Sir maaf untuk struktur conjunction itu harus SPC SP, soalnya kemarin ada soal yang strukturnya seperti subjek, predikat, conjunction, kalau subjek predikat, conjunction predikat. Kecuali kalau setelahnya predikat ada noun-nya bisa, teman-teman. Jadi subjek predikat, kata benda, misalkan jadi objek gitu ya. Kemudian conjunction, subjek predikat. Nah, conjunction-nya jadi subjek sekaligus bisa, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau conjunction langsung predikat nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, saya ulang lagi, atau gini, itu akan kita pelajari besok. Ya, ada conjunction yang bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Itu kita materi besok. Jadi kita bahas tentang dependent clause atau conjunction apa aja yang dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Gitu ya. Itu besok, teman-teman. Itu subjeknya diinversi ya, Sir. Betul, teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman nih, saya pengen tanya, kenapa kalimat ini diinversi? Ada penanda yang mana, teman-teman? Ada kata apa? Materi kita chapter 4 ya, tentang bentuk kalimat inversi, teman-teman. Ya, betul, kata rarely, teman-teman. Rarely itu termasuk ke dalam salah satu contoh negative adverb. Ya, negative adverb itu adalah penanda inversi nomor 3. Materi kita chapter 4, teman-teman. Tentang kita membahas inversi itu kan ada 5 penanda ya. Nah, penanda nomor 3 itu adalah negative adverb. Nah, salah satunya adalah kata rarely. Ketika ada negative adverb dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Jadi diinversi. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu adalah alasan diinversi karena ada penanda nomor 3. Seperti itu.
Itu ya. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya. Caranya sama, kalau teman-teman belum terbiasa, boleh cek dulu secara predikat, subjek, conjunction-nya. Nah, di situ as bisa jadi conjunction ya, teman-teman, karena di situ ada predikat lagi das, subjeknya adalah erosion by water. Nah, berarti ini conjunction. Sebenarnya bukan cuma as-nya, teman. Mulai dari the same sampai as itu. Karena materi kita chapter kemarin ya, chapter ke-8, perbandingan itu ada yang bisa merangkap sekaligus, maksudnya ada yang bisa berperan sebagai conjunction dan juga preposition. Yaitu positive degree, caranya kita bilang sama dengan, ataupun comparative degree, caranya kita bilang lebih dari. Yang nggak bisa itu cuman ini, teman-teman. Yang superlatif yang nggak bisa. Nah, kalau komparatif sama positive degree seperti ini bisa kita jadikan conjunction sekaligus fungsinya gitu ya. Nah, jadi secara kalimat sudah lengkap, berarti masalahnya di phrasing. Kalau phrasing maka teman-teman cek satu-satu. Yang pertama predikat verb SIS. Verb SIS itu dipakai ketika subjeknya tunggal, teman-teman. Nah, di situ subjeknya tunggal ya, erosionnya itu. Berarti verb SIS sudah benar. Alfa nggak ada masalah. Kemudian much di sini ini bukan kata sifat ya, dia kata keterangan, teman-teman. Artinya sama kayak sangat gitu ya. Sama kayak jauh, sama kayak ya sama kayak sangat gitu. Bukan yang artinya banyak di sini. Berarti nggak ada masalah juga karena keterangan itu bisa menjelaskan kata sifat ya, teman-teman. Nah, yang salah adalah same manner. Teman-teman masih ingat tadi ya kayak method new. Same itu kelas katanya adalah kata sifat, teman-teman. Sedangkan manner itu kelas katanya adalah kata benda. Materi kita chapter 6 ya. Ketika kata sifat nempel dengan kata benda yang dijelaskan dan dia pendek seperti ini, letaknya bukan di setelahnya tapi di sebelumnya. Jadi kalimat yang benar harusnya adalah erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Erosi oleh angin itu membentuk daratan-daratan dengan sangat mirip atau dengan sangat sama caranya dengan erosi oleh air. Seperti itu kalau diartikan kurang lebih ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ke contoh berikut. Jadi ini yang misordering, contoh berikutnya yang addition, yang penambahan kata yang tidak perlu. Nah, teman-teman masih ingat di chapter ketiga kita belajar susunan to be diikuti verb 3. Nah, to be verb 3 itu susunan apa sih, teman-teman? Atau kalau teman-teman menemukan be verb 3 seperti ini ungkapan apa atau susunan apa? Masih ingat nggak? Ya, betul, pasif, Miss Nafi. Nah, masih ingat pasif itu setelahnya tidak boleh ditambahin apa? Atau pasif itu tidak boleh punya? Ya, betul, teman-teman. Pasif itu tidak boleh dikasih objek lagi ya. Walaupun memang yang bisa dipasifkan itu hanya kata kerja yang butuh objek. Tapi kalau kata kerja yang butuh objek atau transitif itu sudah dipasifkan, maka tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, berarti di kalimat ini harus ada yang dihapus. Kata apakah yang harus dihapus, teman-teman? Iya, betul. Kata them-nya ya. Jadi di situ kita tidak membutuhkan them, teman-teman. Jadi kalimat yang benar itu harusnya berbunyi, fossils are made up of the remains of once living organisms. Kalau diartikan, fosil itu terbentuk atau tersusun gitu ya dari remains itu sisa-sisa gitu ya dari organisme yang dulu pernah hidup. Kalau diartikan seperti itu. Ya, jadi jawabannya yang bravo. Harusnya nggak perlu pakai them karena pasif, teman-teman. Nah, lanjut lagi yang terakhir ya, yaitu omission atau penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Nah, di kalimat ini ada namanya kata benda singularity, teman-teman. Kata benda singularity itu kata benda yang diciptakan oleh Tuhan cuman ada satu di dunia, di alam semesta ini. Ya. Nah, kalau kata benda itu tidak ada yang lain atau kata benda itu cuma diciptakan satu itu, maka harus wajib dikasih the. Oke. Nah, ada yang tahu kata benda apa yang kehilangan kata the di sini, teman-teman? Ya, betul kata universe ya. Universe itu adalah benda yang cuma satu, teman-teman. Jadi di sini ini ada yang hilang yaitu kata the. Jadi kalimat yang benar adalah energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Nah, inilah yang disebut dengan written expression. Jadi ungkapan-ungkapan yang kadang itu menyalahi atau
menjadi pengecualian gitu ya, teman-teman, dari aturan-aturan grammar pada umumnya. Seperti itu. Ya, dan untuk di error analysis ini written expression itu lumayan sering keluar, teman-teman. Bukan cuma penggunaan the saja, tapi yang lain. Singularity contoh lainnya apa, Sir? Misalnya kata world, teman-teman ya. Jadi kata world bukan jadi world itu kalau dia kata benda, teman-teman, itu pasti ada the-nya. Jadi di situ the world gitu ya. Jadi langsung dikasih the world. Contohnya parents want a better world. Nah, itu pakainya teman. Tapi karena beda ya, world di sini bukan artinya dunia. World di sini artinya adalah lingkungan, lingkungan hidup, beda dengan yang di sini yang the world. Atau kita klik. Jadi the world itu adalah planet di mana kita tinggal dan orang-orangnya, kota-kotanya, negaranya ininya satu kesatuan sama kayak Earth, teman-teman. Contohnya adalah tuberculosis is still common in some parts of the world. Itu the-nya penting. Seperti itu. Apakah ada list kata similarities? Nah, kalau saya nggak punya, teman-teman. Cuman ini bagus sekali karena ini materi vocab, teman. Dan vocab itu nggak bisa kita hafal, jangan. Intinya teman-teman tulis ketika menemukan vocab penggunaan unik-unik seperti ini. Ini namanya written expression, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya ini. Jadi di situ ada aturan grammarnya, teman-teman. Grammarnya adalah you say in the world. Contohnya adalah the fastest sports car in the world. Mobil tercepat di dunia. Tapi ini bukan kalimat, teman-teman. Makanya nggak ada titiknya. Nah, yang salah itu di situ bawahnya. Don't say, jangan mengatakan the fastest sports car in world. Nggak enak juga ya didengar. Atau the fastest sport car on the world. Nggak boleh pakai on, pakainya in, teman-teman. Kalau pakai the world. Tapi kalau pakai earth, itu pakainya on ya. Jadi itu bedanya the world. Karena the world itu maksudnya dunia yang abstrak. Bukan dunia yang fisik, teman-teman. Sedangkan dunia yang fisik itu kita biasa pakainya yang earth. Seperti itu. Nah, earth itu kalau ke namanya, dia juga harus ada the-nya ya, teman-teman. Jadi kalau dia, kalau ke bendanya maksudnya. Itu harus ada the-nya. Jadi the earth revolves around the sun gitu ya. Nah, tapi kalau merujuk ke nama, nama itu nggak boleh dikasih the. Contohnya kita punya orang namanya Priski, kita nggak boleh the Priski, itu nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, earth itu bisa juga yang artinya nama. Contohnya on earth. Jadi kalau kita merujuknya ke planet atau bisa bilang gini ya, earth itu boleh pakai the kalau itu merujuk ke bendanya karena dia cuma satu, teman-teman. Atau kalau dia ke nama itu pakainya on, nggak pakai the seperti itu. Karena memang ada aturan yang nama itu nggak boleh pakai the, sedangkan earth itu juga bisa jadi bukan nama, dia adalah benda, teman-teman. Tapi hanya ada satu di dunia ini, makanya pakainya the. Sama kayak sun, matahari, matahari itu juga wajib pakai the, seperti itu. Gitu ya. Kalau daftarnya mungkin di Google ada, teman-teman nyari singularity noun, gitu ya. Nah, eh, apa namanya singularity noun atau benda yang diciptakan Tuhan cuma satu dan itu harus dikasih the. Kayaknya ada, harusnya ada teman-teman di Google ya. Seperti itu. Karena kalau saya baru kepikiran ini juga, teman-teman. Saya belum pernah menuliskan daftarnya gitu ya, atau belum pernah mencatat kalau mendapatkan kata benda ini. Tapi memang untuk kasus ini itu jarang, teman-teman. Gitu ya. Lanjut lagi ke, oke, ternyata sudah. Jadi ini tadi contoh terakhir ya tentang omission, teman-teman. Seperti itu. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi ya, sebenarnya materi dasarnya itu materi kita chapter 1 sampai chapter 8. Nah, yang bukan dasarnya adalah vocabulary, yang mana tidak akan ada habisnya untuk kita bahas. Nah, caranya belajar vocabulary bukan hafalan, tapi teman-teman hajar latihan, kemudian kalau dapat vocab baru mohon ditulis. Ya, karena kalau nggak ditulis pasti lupa, teman-teman, pasti hilang. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke latihan soal buat teman-teman ya. Jangan takut salah, seperti biasa. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Iya, betul teman-teman. Yang salah jawabannya adalah, maksudnya jawaban yang benar adalah delta atau di kalimat ini yang salah adalah yang delta. Alasannya kenapa teman-teman? Sebelum saya yang menjawab, alasannya ada kata apa? Ya, betul. Ada preposition for. Nah, preposition itu setelahnya harusnya diikuti apa sih, teman-teman? Iya, noun ya. Jadi di situ harusnya ditambah, itu harusnya diikuti oleh kata benda. Nah, sebenarnya diisi gerund tidak apa-apa, teman-teman. Misalkan digesting nggak apa-apa. Tapi karena digest itu artinya mencerna, dia butuh objek, maka di sini harus dikasih objek. Misalkan digesting foods atau digesting food gitu ya. Karena foods itu bisa punya arti yang tidak bisa dihitung, ada juga yang punya arti bisa dihitung. Oke, nah tapi kalau nggak ada objeknya, langsung kita rubah menjadi kata benda murninya, yaitu digestion. Jadi kata benda murni dari kata digest itu adalah digestion, seperti itu. Jadi kalimat yang benar, in the human gallbladder, bile is stored before it is released for digestion. Kalau diartikan, dalam kelenjar atau kantung gal itu apa ya teman-teman? Cairan ini ya, cairan empedu. Jadi kantung cairan empedunya manusia. Nah, bel itu cairannya. Jadi cairan empedu itu disimpan sebelum akhirnya dikeluarkan untuk pencernaan, proses pencernaan. Seperti itu. Ya, betul. Jawabannya yang delta, teman-teman, harusnya digestion. Seperti itu. Good job. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Dan kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban, wah macam-macam ya, jawabannya banyak teman-teman. Nah, mungkin sebelum saya menjawab ini ke teman-teman, saya ingin memberikan kata kunci buat teman-teman yaitu kata for. Nah, saya pengen teman-teman membandingkan dua kalimat dalam bahasa Indonesia yang saya akan buat, kira-kira yang masuk akal yang mana teman-teman ya. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama, sebentar, selamanya saya gedein ya. Selama itu kalau dalam bahasa Inggris, kalau diikuti waktu pakainya for, teman-teman. Selama 5 tahun yang lalu. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama selama 5 tahun. Nah, coba saya bacakan teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Nah, yang masuk akal atau yang enak didengar itu yang atas atau yang bawah, atau yang satu atau yang dua, teman-teman. Yang kedua ya, yang bawah ya. Nah, jadi kuncinya teman-teman di soal adalah kata selama. Selama itu diikuti oleh durasi, teman-teman. Bukan kapan mulainya. Karena kalau yang diikuti kapan mulainya bukan pakai selama, tapi pakai sejak. Gitu ya. Jadi yang atas itu bukan harusnya pakai selama tapi pakainya sejak. Jadi kalimat yang benar, saya sudah bekerja di sini sejak 5 tahun yang lalu. Nah, kalau kita pakai selama di soal itu kan yang tidak digaris bawah itu kan kata for, teman-teman. Itu jadi petunjuk teman-teman menjawab, ya. Nah, for itu jangan diikuti kapan mulainya, tapi diikuti berapa lamanya saja. Jadi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Nah, berarti yang salah di sini kata apa, teman-teman? Kalau dari penjelasan ini tadi. Ya, betul kata ago ya. Itu harusnya kita hapus karena itu addition atau penambahan kata yang tidak perlu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar berbunyi, The cycle of tides has been instrumental in shaping coastal landscapes for millions of years. Titik atau period. Jangan diikuti ago ya. Kecuali kalau di sini pakai since. Kalau pakai since baru boleh pakai ago. Seperti itu. Nanti kalau diartikan,
Siklus dari gelombang pasang atau gelombang ya gelombang pasang ya entah itu pasang surut atau pasang naik itu em, telah menjadi penting atau selama ini itu penting gitu ya dalam membentuk daratan-daratan pantai selama jutaan tahun. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Oke, nice teman-teman. Lanjut lagi ke nomor, diingat-ingat ya kalau preposition for yang artinya selama atau ketika for diikuti benda waktu seperti ini, itu kan artinya selama, tidak perlu pakai ago. Gitu ya. Lanjut di nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Nah, ini materinya sama kayak tadi ya. Tentang armate tadi teman-teman. Oke, materi kita chapter 3. Jadi kalau pasif itu tidak boleh punya objek. Nah, di sini ada pasif tapi punya objek, teman-teman. Jadi itu harus dihapus objeknya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang it-nya di situ. Oke, jadi harusnya all matter. Nah, matter di sini yang tidak bisa dihitung ya, teman-teman. Kalau all itu diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung, ya enggak, jangan dijamakkan. Karena memang kata benda yang tidak bisa dihitung memang tidak bisa jamak, teman-teman. Apalagi di situ predikatnya pakai is. Jadi udah bener ya meternya. Nah, yang salah adalah it karena to be verb 3 itu adalah pasif dan tidak boleh diikuti objek. Seperti itu. Jadi all matter is made up of tiny particles called atoms. Jadi semua materi, semua zat itu dibuat atau tersusun gitu ya dari partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Seperti itu, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban alfa, alfa, ada juga Bravo. Nah, mari kita cek bersama. Nah, saya pengen tanya nih teman-teman, yang alfa kenapa? Yang menjawab alfa? Karena jawabannya alfa, teman-teman. Atau saya carikan sinonim dari kata major ya. Major itu sinonimnya adalah kata big atau large, artinya besar, teman-teman. Ya, harusnya kata sifat dulu ya, teman-teman. Harusnya kata sifat dulu, baru diikuti kata benda, seperti itu. Nah, jadi jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Harusnya most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Jadi kalau diartikan, hampir seluruh kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu surat kabar harian. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau subjeknya jamak, cities kan jamak, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan predikatnya pakainya harus verb satu. Jadi yang Bravo sudah benar, teman-teman. Verb satu itu dipakai untuk menyatakan fakta ketika subjeknya jamak. Gitu ya. Jadi Bravo tidak salah. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban the, ada juga spice. Oke.
Jadi gini, kata kunci teman-teman di soal adalah kata salah satu dari. Nah, coba ya teman-teman. Kalau saya bilang misalkan gini, saya punya dua kalimat, kira-kira enak yang mana? Salah satu dari dia memiliki pabrik misalkan, pabrik gula misalnya. Nah, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, salah satu dari mereka memiliki pabrik gula. Nah, kira-kira enak yang mana, teman-teman? Salah satu dari dia memiliki pabrik gula atau salah satu dari mereka memiliki pabrik gula? Yang kedua ya, teman-teman, tentunya. Karena kalau salah satu, ya salah satu dari banyak. Tidak mungkin salah satu dari cuma satu, teman-teman. Oke. Nah, kata kunci teman-teman di soal itu adalah kata one of the. Oke, one of the itu artinya salah satu dari, maka benda setelahnya harus jamak, teman-teman. Ada yang tahu berarti yang salah atau jawaban di soal ini adalah yang mana? Ya, betul teman-teman. Yang spice-nya ya. Jadi itu harusnya kata bendanya itu jamak. Oke, jadi harusnya kalimatnya berbunyi saffron derived from the stigma of crocus flowers is one of the most expensive spices. Nah, kalau the itu sudah benar, teman-teman. Jadi penggunaan materi kita chapter 6 ya tentang kata sifat, kalau ada penanda jumlah kok ditambahkan dengan of setelahnya, maka dia tidak boleh langsung diikuti kata benda, ya. Tapi harus ada the atau teman-temannya the. Jadi di situ the sudah benar, teman-teman. Yang Charlie ya. Nah, yang salah adalah yang delta itu spice harusnya dijamakkan. Jadi harusnya spices seperti itu. Sir, is-nya nggak apa-apa kah sebelum is-nya sebelum one nggak apa-apa, Sir. Tidak apa, teman-teman. Karena is di sini predikat, subjeknya adalah saffron ya, teman-teman. Misalkan kalau kita bilang seperti ini, Wawan, jangan teman-teman. Ini kita contoh yang agak faktual ya, tapi saya nggak tahu ini dari berita aja. Misalnya adalah, mohon maaf kalau ada kesamaan nama, misalnya Egi adalah salah satu pelaku atau tersangka gitu ya, eh, apa ya, yang melakukan pembunuhan itu. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi Egi adalah salah satu pelaku yang melakukan pembunuhan itu. Mumpung lagi viral ya teman-teman. Jadi Egi is one of the culprits atau the apa ya, doer boleh, culprits juga bisa teman-teman. The culprits that commit the murder. Seperti itu. Jadi Egi is one of the culprits that committed the murder. Jadi nggak apa, teman-teman. Jadi setelah is diikuti one of the tidak masalah. Seperti itu. Nah, mungkin buronan ya, teman. Kalau buronan itu berarti bahasa Inggrisnya apa ya, teman-teman? Saya lupa. Eh, nah, nanti biasanya kalau seperti ini, pas nggak dipikirkan tiba-tiba keluar. Tapi kan pas nggak di kelas gitu. Nanti ya kalau saya keinget, coba saya ini, teman-teman. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu? Nah, fugitive, betul. Fugitive, teman-teman. Itu buronan artinya, orang yang dicari. Terima kasih, Mr. Norman. Oke. Berarti kalau next soal ada the most gitu juga kata selanjutnya pakai tidak selalu. The most itu tidak selalu diikuti verb ICS, teman-teman. Ya. Yang apa namanya? Jadi the most itu boleh diikuti sorry, kata bendanya boleh diikuti kata benda tunggal, boleh kata benda jamak. Gitu ya. Nanti kalau misalkan tempatnya di subjek, one of, tapi kalau ada one of the-nya jadinya ya harus tunggal, teman-teman. One of the most expensive spices itu nanti kalau jadi subjek dia jadinya is. Karena salah satu dari banyak. Salah satu dari kita berarti kan cuma satu, teman-teman. Gitu ya. Dari banyak itu cuma satu, maksudnya gitu. Seperti itu. Gitu ya. Atau maksudnya pakai is-nya ini. Nah, is itu posisinya predikat, teman-teman. Sedangkan one of the most expensive spices itu posisinya sebagai komplement. Predikat itu penentukannya itu bukan melihat komplement, tapi melihat subjek. Jadi yang dilihat servernya. Misalkan setelahnya jama atau tunggal itu tidak masalah. Tidak, yang dilihat bukan objek atau komplement ya. Di sini komplement, teman, bukan objek itu. Gitu ya. Nah,
yang dilihat predikat itu adalah subjeknya. Kalau subjeknya tunggal pakainya is, kalau subjeknya jamak pakainya are. Kalau mau pakai to be ya, seperti itu. Kalau pakai kata kerja ya kalau subjeknya tunggal pakai verb SIS, kalau subjeknya jamak pakainya verb satu, seperti itu. Itu dalam menyatakan fakta. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat sepertinya sudah lengkap ya. Ada yang menjawab Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Nah, tapi di sini ada tips cepat teman-teman. Ya, tips cepatnya begini di soal ini ya. Tapi ini memang pengetahuan vocab perlu diasah. Jadi many itu kata sifat ya, tapi di sini dia sebagai kata ganti teman-teman. Intinya many itu kapan pakainya? Teman-teman masih ingat nggak? Many itu untuk menjelaskan kata benda yang bagaimana. Ya, yang countable atau yang bisa dihitung gitu ya. Nah, sekarang wealth di situ kata bendanya itu juga digarisbawahi. Nah, wealth itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kalau untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, pakainya apa teman-teman? Nah, harusnya match. Jadi di sini antara many-nya atau wealth-nya karena mereka nggak gandeng, teman-teman. Nggak bisa gandeng. Ya, otomatis yang Charlie sama Delta ini sudah benar. Karena yang bermasalah antara ini many atau wealth-nya. Karena ini nggak boleh gandeng, teman-teman. Kalau misalkan many yang salah, many harus diganti match. Kalau wealth-nya salah, kita carikan kata benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Gitu ya. Nah, karena dua-duanya itu tempatnya di subjek, maka cara menentukannya kita lihat predikatnya. Predikatnya menggunakan is ternyata teman-teman. Nah, is itu dipakai untuk kata benda tunggal atau kata bendanya tidak bisa dihitung. Berarti wealth ini sudah benar teman-teman. Yang salah berarti adalah many-nya ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalkan ada dua kata yang memang tidak bisa gandeng, ya, alias salah satunya itu pasti salah dari dua yang digarisbawahi, artinya sisanya udah benar. Jadi Charlie sama Delta abaikan teman-teman. Oke? Karena dua ini yang bermasalah. Many tidak bisa diikuti well. Well tidak bisa pakai many. Jadi salah satu pasti salah. Nah, karena kebetulan tempatnya di subjek, cara menentukannya kita lihat predikat. Predikat pakainya is, maka harusnya subjeknya kalau nggak tunggal ya tidak bisa dihitung. Karena kata benda yang tidak bisa dihitung di subjek itu dianggap tunggal, teman-teman, atau ditunggalkan seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha harusnya much. Karena kalau pakai many, ini yang kita ganti harusnya pakai are. Tapi di situ pakainya is. Seperti itu. Jadi kalimat yang benar berbunyi, much of society's wealth, atau pakai most malah aman, teman-teman ya. Most itu boleh diikuti semua jenis kata benda. Jadi kata benda tidak bisa dihitung, pakai most juga nggak apa-apa. Tapi nanti beda arti sedikit. Jadi kalau pakai most artinya hampir semua kekayaan masyarakat itu dikendalikan oleh korporasi-korporasi besar dan agensi-agensi pemerintahan seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha harusnya much atau pakai most nggak apa-apa, pakai all juga nggak apa-apa teman-teman. Iya nggak boleh pakai every, every of nggak ada teman-teman. Oke, kalau every pakai kata benda langsung dan kata benda tunggal ya, bukan kata benda yang tidak bisa dihitung seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang silakan. Waktunya habis teman-teman. Oke, untuk menjawab soal ini, kata kunci teman-teman adalah di kata and. Nah, and di sini ini jadi and di sini bukan menghubungkan dua subjek dua predikat ya, teman-teman.
Nah, tapi and di sini hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Nah, kalau kita lihat di setelahnya and, itu ada kata legs. Legs itu artinya kaki, teman-teman. Dia kata benda ya. Wings itu artinya sayap. Head itu artinya kepala. Nah, kalau abdominal ada alnya, kalau teman-teman menemukan ada kata akhiran al, 90% kata itu adalah adjektif. Ya, teman-teman. Sorry, saya malah menulis adjektif. Kita cari abdominal. Nah, jadi abdomen, kalau abdomen kata benda, teman-teman, ya. Nah, kalau kata sifatnya adalah abdominal, ini adalah kata sifat atau adjektif. Sedangkan fanboys di kalimat tersebut itu menghubungkan kata benda. Jadi harusnya yang salah adalah abdominal ini. Harusnya kita ganti jadi abdomen. Ya, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, one of the distinct characteristics of a butterfly is the thorax, from which the head, abdomen, wings, and legs arise. Jadi kalau diartikan, salah satu dari karakteristik-karakteristik pembeda dari seekor kupu-kupu adalah toraksnya. Yang darinya atau yang dari toraks tersebut, kepala, perut, sayap-sayapnya, dan juga kaki-kakinya itu muncul. Jadi yang membedakan kupu-kupu dengan mungkin serangga yang lain ya teman-teman itu ada toraksnya gitu. Nah di toraks itu keluar kepala, kemudian keluar sayap teman-teman, kemudian keluar apa lagi tadi, kaki legs ya, kemudian kepala sudah, perut, oh perutnya teman-teman. Nah ini jadi anggap aja kupu-kupu gitu ya, kurang ini teman-teman antenanya. Oke, jadi inilah yang disebut dengan toraks. Jadi kayak leher atau kepalanya yang bagian nggak tahu itu artinya apa teman, perut atau apa gitu ya. Arise sebagai apa, Mister? Di kalimat itu predikat, teman-teman. Jadi di situ kan ada conjunction from which. From which itu conjunction yang selain fanbase, artinya dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, subjeknya adalah the head, abdomen, wing, sama legs. Sama kayak kita misalkan bilang Wawan, Dinda, Yanti, dan Nisa. Nah, karena banyak, mereka pakainya they. Kalau diganti atau digantikan menjadi pronoun atau kata ganti karena banyak pakainya they gitu ya. Nah, makanya pakainya verb satu, arise sebagai predikat. Jadi conjunction, subjek, predikat. Gitu ya, teman-teman. Dan memang butuh predikat karena from which itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Predikat pertama adalah is, subjeknya adalah one of the distinct characteristics gitu ya. Tapi intinya di one-nya itu kata ganti juga, teman-teman. Kemudian conjunction from which subjeknya setelahnya adalah they itu ya, banyak itu. Kemudian predikatnya arise seperti itu. Ya, toraks itu dada, betul teman-teman. Full, less. Nah, ini bagus sekali teman-teman. Ada akhiran full, al, less, eh, akhiran y juga bisa. Kata benda kalau ditambah y jadi kata sifat, teman-teman. Kemudian ic, ive itu ya, aus, ical, ish, and, able, dan seterusnya. Ya, betul. Itu atau kalau teman-teman penasaran di Google, itu namanya adalah suffix apa ya, teman-teman? Jadi suffix eh, adjektif gitu ya. Kalau teman-teman mau ngecek atau adjectival suffix gitu teman-teman. Nah, kalau suffix itu akhiran, jadi tambahan di akhir kata yang menandakan bahwa dia adalah kata sifat seperti itu. Gitu ya. Di kamus juga ada teman-teman. Kalau teman-teman cek di kamus, tapi nggak bisa kita cari banyak, nggak bisa. Jadi kita kayak nyarinya dikit-dikit. Misalkan IVE misalkan. Nah, IVE itu suffix. Suffix itu bukan kelas kata, teman-teman. Ya, dia adalah imbuhan kata, yaitu di kata benda, kadang juga di kata sifat, misalnya seperti itu. Contohnya lagi al, misalnya teman-teman tadi ya. Sorry, kalau al nggak ada ternyata teman-teman. Coba, ada nggak sih? Tadi kayaknya ada ya. Oh, kalau al bukan tambahan suffix, teman-teman, karena dia memang mungkin dari awal memang ada alnya gitu ya. Aus misalnya. Nah, ini yang sering. Nah, aus itu. Dia adalah suffix. Suffix itu akhiran pada adjektif. Jadi dipakai kalau teman-teman menemukan akhiran aus, dia adalah kata sifat. Atau kalau teman-teman penasaran imbuhan apa aja,
teman-teman boleh ketikkan ini strip gitu ya di pencarian, kemudian di enter. Sorry, ternyata nggak ada teman-teman. Tapi kalau di aplikasi yang di HP itu kalau teman-teman tulis ini nanti di bawah itu akan keluar banyak sekali. Jadi teman-teman tinggal pengen cek ini akhiran ini untuk apa, kata benda kah, kata sifat kah, kata kerja kah, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kata and itu menghubungkan subjek, kemudian race-nya predikat. Itu equal, Mister. Maksudnya eh, kata and itu menghubungkan subjek ya, bukan objek. Kemudian arise-nya itu adalah predikat. Apakah itu ya and menghubungkan noun? Jadi yang dihubungkan and di sini adalah kepala. Kepala itu dia adalah benda ya, teman-teman. Abdomen itu tadi, abdomen itu perut, itu juga kata benda. Wings itu sayap, kata benda. Legs itu adalah kaki. Nah, karena subjeknya ada 4, kita hubungkan pakai conjunction fanboys. Yang mana fanboys itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Nah, di sini yang dihubungkan adalah satu subjek, dua subjek, tiga subjek, empat subjek. Kita anggap jadi satu aja. Nah, karena subjeknya banyak, predikatnya pakai verb satu. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Sama kayak kita bilang, misalnya kita mau bilang, Wawan misalnya, Wawan, koma, Rita, Yanti, dan saya, sorry, dan saya akan pergi ke, ke mana gitu ya, teman-teman. Nah, itu kalau di Inggris kan ya, Wawan, Rita, Yanti, and I will go to bla 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 seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan ada jawaban Charlie dan juga Delta. Nah, kata kunci teman-teman di sini, nah memang ini nggak enaknya seperti ini teman-teman. Ada preposisi. Nah kan preposisi harusnya diikuti kata benda ya. Nah ini kata bendanya itu bukan sebagai kata benda teman-teman. Di sini the United States-nya ini sebagai apa namanya kata sifat. Menjelaskan kata benda yang ini ya. Jadi harusnya ini kata benda teman-teman. Oke, jadi jawaban kalimat ini atau soal ini adalah yang delta, harusnya itu government, gitu ya. Jadi kalimat yang benar berbunyi, The Department of Homeland Security oversees the security and protection of the United States government. Jadi yang benar seperti itu, teman-teman. Oke, kalau yang Charlie sudah benar, teman-teman. Protection itu kata benda, itu dihubungkan dengan security, itu juga kata benda. Keamanan dan perlindungan, gitu ya. Jadi kalimat ini kalau diartikan, Dewan Perlindungan Dalam Negeri, kurang lebih seperti itu, mengawasi keamanan dan perlindungan dari pemerintah Amerika Serikat. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi protection sudah benar karena dia kata benda dan kata benda. N-nya itu fungsinya menghubungkan dua ini. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Baik, kita cek bareng ya. Nah, saya lihat semuanya menjawab alfa. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa ya, yang salah.
Jadi ini materi kita tentang kata sifat dan juga kata ganti. Karena itu kata ganti, sedangkan di situ itu harusnya tempatnya kata sifat, teman-teman. Kata ganti di sini, ini kalau dibiarkan tetap kata ganti, nanti objeknya ada dua, yaitu it sama strength itu kata benda juga, teman-teman. Gitu ya. Makanya ini harus diganti menjadi kata sifat. Ada yang tahu bentuk kata sifat dari it? Ya, betul, Mister yaitu it's, teman-teman. Jadi kalimat yang benar adalah Kevlar, known for its highly tensile strength, is used in body armor and in protective gear. Seperti itu. Oke, jawabannya Alfa, teman-teman, itu harusnya it's nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Ada jawaban Charlie dan juga Delta. Kita cek bareng ya, teman-teman. Nah, saya kasih petunjuk teman-teman di soal ini ya. Petunjuknya teman-teman adalah kata there ya. Nah, there ini kembalinya ke siapa? There ini kembalinya adalah ke lionfish. Nah, lionfish di sini dia bukan tunggal, teman-teman. Dia adalah jamak. Jadi memang kata yang berakhiran dengan fish, contohnya starfish, sunfish, lionfish, pokoknya fish itu. Bahkan fish sendiri itu kalau bentuk jamaknya itu bisa berupa sama, teman-teman. Jadi fish itu jamaknya juga bisa fish juga. Gitu ya. Ada beberapa kata benda yang memang bentuk jamaknya itu sama dengan bentuk tunggalnya. Tidak perlu ditambah SIS, itu dia sudah jamak. Oke, salah satunya yang fish seperti ini gitu ya. Nah, petunjuknya di situ adalah kata dari yang tidak digarisbawahi artinya dia sudah benar. Gitu ya. Nah, jadi karena subjeknya jamak itu bukan pakainya is, teman-teman, tapi harusnya pakainya are. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar berbunyi lionfish known for their vibrant colors and venomous spines are invasive species in parts of the Atlantic Ocean. Jadi ikan-ikan singa atau apa ya bahasa sana atau lionfish gitu aja ya teman-teman. Jadi itu sejenis ikan yang berduri beracun katanya gitu ya. Tapi warnanya bagus. Jadi lionfish itu yang dikenal karena warnanya mereka yang berwarna-warni dan tulang belakangnya yang beracun atau merupakan spesies invasif di beberapa bagian Samudra Atlantik seperti itu. Gitu ya. Nah, sekali lagi vocab teman-teman ya. Jadi memang kata benda itu ada yang jamaknya sama. Sama kayak deer, sama kayak apalagi ya teman-teman. Misalkan yang akhirnya fish, misalkan kita cari starfish. Coba ya, kita cari ada nggak di kamus starfish. Patrick itu ya teman-teman. Nah, starfish itu adalah kata benda. Kemudian setelahnya teman-teman dikasih bentuknya. Plural atau jamak dari starfish itu adalah starfish juga. Atau kita coba cari kata lionfish ya, teman-teman. Tapi kayaknya nggak ada. Dulu kayaknya pernah saya cek, teman-teman. Nah, ternyata nggak ada ya. Ya kan? Lionfish nggak ada. Nah, adanya dogfish. Tapi sama. Kalau teman-teman menemukan fish, itu jamaknya bisa tetap. Atau juga bisa ada yang pakai ES juga nggak apa-apa. Ya, teman-teman. Jadi kita bisa bilang dogfish ketika kita ngomongin ikannya aja. Tapi kalau ngomongin jenis-jenisnya, karena jenisnya mungkin dogfish ini banyak ya, maka pakainya dogfishes seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi ikan itu jamaknya sama. Walaupun bisa juga fishes. Cuman teman-teman jangan terjebak kalau ada fish itu intinya dia bisa jamak, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi tentang error analisis ya. Sambil saya absen ya, jangan meninggalkan lapangan upacara. Teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditulis dulu di kolom chat. Baik, terima kasih teman-teman. Sudah saya absen ya.
Baru panas padahal, Zar. Semangat teman-teman. Nanti ada latihan, silahkan nanti teman-teman kerjakan latihannya kalau ada waktu luang. Nah, mumpung lagi semangat-semangatnya, mungkin lagi teman-teman lagi menyala. Nah, itu silahkan latihan mumpung apa ya teman-teman. Mumpung motivasinya lagi kuat gitu. Aku banyak errornya, Sir. Tidak apa-apa, teman-teman. Mumpung masih bisa, mumpung masih boleh ya. Mumpung masih bisa tanya, bisa konfirmasi, salah nggak apa-apa, teman-teman. Kita belajar ya. Tapi kalau sudah tes nanti, kalau bisa jangan. Makanya se, se apa namanya? Ya, teman-teman ngomong susah banget. Mau kalau teman-teman pengen terbiasa, maka harus sering-sering latihan mumpung di waktu yang masih sempat ini. Mumpung masih bisa salah gitu. Lebih banyak error dibanding analisis. Namanya error analisis ya teman-teman, lebih banyak error daripada analisisnya. Nggak apa-apa teman-teman, yang pertama memang kayak gitu ya, tapi nanti ketika teman-teman udah terbiasa, saya yakin vocab teman-teman akan bertambah. Materi bahasa Inggris itu ya cuman itu aja sebenarnya teman-teman. Oke, pengecualian itu juga sebenarnya kalau di TOEFL nggak terlalu banyak, tapi memang kalau kita terlalu apa ya, kita nggak tahu gitu ya, baru kita benar-benar nol, memang kaget pertama kok ada ya ternyata kata itu yang penggunaannya gitu, berbeda dengan yang kita pelajari sebelumnya. Nah, itu memang namanya written expression teman-teman, atau ungkapan yang aturan pemakaiannya itu nggak bisa disamakan. Contoh ya teman-teman, ada kata sifat itu yang tidak bisa kita taruh di sebelum kata benda, padahal dia kata sifat. Contohnya kata ini teman-teman, contohnya kata alike. Alike itu kata sifat teman-teman, ya. Nah, tapi dia tidak boleh diletakkan di sebelum kata benda, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan written expression atau ungkapan yang memang penggunaannya itu berbeda dengan kelas kata umumnya. Padahal dia kata sifat kan. Umumnya kata sifat itu diletakkan di sebelum kata benda, tapi dia tidak bisa. Seperti itu teman-teman. Nah, itu teman-teman akan nanti perkaya dari latihan-latihan soal. Dan salah nggak apa-apa, mumpung teman-teman masih bisa konfirmasi, masih bisa tanya, masih bisa salah gitu ya. Karena kalau udah dites salah itu nanti akan mempengaruhi skor. Tapi kalau ketika belajar tidak akan mempengaruhi skor, teman-teman. Tips buat ngerjain error analysis, Sir. Nah, saran saya teman-teman sering-sering buka kamus dan juga sering buka apa namanya? Catatan teman-teman mulai materi chapter 1 sampai chapter ke-8. Itu nanti akan bisa meningkatkan ingatan teman-teman tentang materi bahasa Inggris. Daripada kita harus hafalan, itu lebih enak latihan sambil membuka tulisan kita sendiri, teman-teman. Catatan yang ditulis oleh tangan kita sendiri itu akan lebih kuat ingatnya. Gitu ya. Dan memang kalau dapat vocab baru sekali lagi ya, tolong ditulis, teman-teman. Karena kalau nggak ditulis nanti kayak saya sering ada yang hilang itu kayak nyesel banget gitu loh, kayak sayang banget gitu. Dapat ilmu tapi hilang. Contoh soal penggunaan alike gimana, Zar? Nah, biasanya alike itu nanti gini, misalnya eh nah, lawan apa ya? Lawan penggunaannya alike itu adalah kata like. Kalau like yang kata sifat, dia hanya bisa diletakkan di sebelumnya kata benda, teman-teman. Gitu ya. Bukan layak preposition, like yang kata sifat. Karena like itu ada yang kata sifat, teman-teman. Mana ya? Sebentar saya carikan dulu. Nah, ini teman-teman. Like yang kata sifat, dia formal. Nah, dia itu hanya bisa diletakkan di sebelum kata benda. Nah, contoh penggunaan like sama like tadi ya, yang salah misalnya seperti ini, teman-teman. Harusnya kalimatnya berbunyi, sebentar, ini saya copy dulu ya, biar gampang, teman-teman. Nah, jadi nanti kalimatnya itu biasanya berbunyi seperti ini. Ada kalimat yang sudah benar ya ini, sama si pembuat soal yang mirip itu diginikan. Walaupun dia mirip tapi salah, teman-teman. Kalimat yang salah, the second dispute was sorted out in a alike, atau pakai an gitu ya. An alike manner. Nanti yang digaris bawahi ini, an alike ini, teman-teman. Oke. Jadi alike itu tidak boleh di setelahnya diikuti kata benda seperti ini. Jadi dia bukan termasuk ke kata sifat yang modifier, tapi dia hanya bisa jadi kata sifat yang predikatif. Oke, teman-teman, itu dalam grammar. Bedanya predikatif sama modifier. Kalau modifier dia menjelaskan kata benda dan nempel dengan benda yang dijelaskan. Contohnya like ini. Oke, jadi kan yang benar kan tadi seperti ini, teman-teman. In a like manner, bukan in an alike manner, bukan. Seperti itu. Dan kalau di speaking itu dibacanya jadi satu, teman. Jadi a like manner itu mirip a like manner. Nah, tapi otomatis nggak mungkin yang like-nya nyambung ya, pasti spasi like, karena kalau ada kata benda setelahnya, tidak boleh kita sebelumnya pakai yang alike. Seperti itu, teman-teman.
Nah, ini contoh penggunaan atau bentuk kalimat error analisis yang menggunakan alike yang salah. Contohnya seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, saran saya hajar latihannya ya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan Japri boleh di grup yang teman-teman kemarin gabung juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini, atas kehadirannya teman-teman hari ini. Uh, I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day, guys. See you next time.